Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, izin memperkenalkan diri. Saya Rika Oktaviana dengan NPM 2011080332 dari kelas BKPIA semester 5 mata kuliah Praktikum Asesmen Psikologi dengan dosen pengampu Bunda Indah Fajriani. Di sini saya akan menyajikan sebuah video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Praktikum Asesmen Psikologi yang bertemakan praktikum asesmen angket atau skala psikologis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu angket dan apa itu skala psikologis. Nah, angket itu adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan tentang diri responden yang dianggap fakta atau kebenarannya yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Sedangkan skala itu sebagai alat ukur yang memiliki karakteristik khusus. Nah, di sini ada perbedaan angket dan skala nih. Nah, kalau angket itu data yang diungkap oleh angket berupa data faktual yang dianggap fakta atau kebenarannya diketahui oleh subjek. Kalau skala, data yang diungkap skala psikologi, deskripsi mengenai aspek kepribadian seorang individu. Nah, di sini ada tahap-tahap penyusunan angket. Yang pertama ada justifikasi, yang kedua ada menetapkan tujuan, yang ketiga ada menulis pertanyaan atau pernyataan, yang keempat ada melihat kembali atau mereview semua item-item yang telah disusun oleh sang peneliti. Yang kelima ada menyusun format keseluruhan. Yang keenam ada setelah semua bagian tersusun dengan baik dan benar. Sebelum kuesioner dikirim kepada responden yang sesungguhnya, sebaiknya peneliti melakukan pretest atau mengecek ulang. Yang ketujuh, atas dasar-dasar hasil pretest itu kemudian dilakukan revisi. Dan jika masih dipandang perlu pretest lagi, hingga mencapai bentuk final, format akhir inilah yang nantinya akan dikirim kepada responden yang sebenarnya. Selanjutnya, di sini ada tahap penyusunan skala nih. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, operalisasi konsep. Yang ketiga, pemilihan bentuk stimulan. Yang keempat, penulisan item. Yang kelima, mereview item. Yang keenam, uji coba. Yang ketujuh, analisis item. Yang kedelapan, kompilasi 1. Dan yang terakhir ada kompilasi 2. Di sini ada angket langsung dan tidak langsung nih. Dibedakan menjadi angket langsung dan tidak langsung itu jika kuesionernya dikirimkan kepada orang yang dimintai keterangan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, maka disebut kuesioner langsung. Ini nih kuesioner langsung. Sebaliknya, jika kuesioner dikirim kepada seseorang yang diminta menceritakan keadaan orang lain, maka disebut kuesioner tidak langsung. Nah, tahu kan perbedaannya itu yang gimana? Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan angket. Kelebihan angket itu yang pertama, angket merupakan metode yang praktis karena dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan jumlah responden yang banyak. Terus yang kedua, pada angket tertutup memudahkan seorang guru BK dalam membuat tabulasi hasil. Yang ketiga, pada angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Yang keempat, responden mempunyai waktu yang cukup dalam menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh peneliti melalui angket tersebut. Selanjutnya nih ada kelemahan, tadi kan kelebihan, nah sekarang kelemahannya. Yang pertama, kelemahannya itu responden sering tidak teliti dalam menjawab soal yang diberikan melalui angket itu sehingga ada pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, padahal sukar diulangi untuk diberikan kepada seorang responden. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat, jujur, dan baik. Selanjutnya, penggunaannya terbatas hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. Selanjutnya, pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden dan sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden itu akan mengembalikan semua angket yang diberikan. Misalnya nih, kita memberikan angket kepada peserta didik nih 30 kertas angket. Nah, biasanya yang dikembaliin itu cuma 20, 25 gitu. Nah, selebihnya itu kayak buat mainan gitu, nggak dipulangin. Jadi kayak nyampah juga kan di kelas itu. Ini saya akan memberikan contoh saya membagikan angket atau skala kepada peserta didik. Nah, mari kita lihat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalian harus mengisinya. Sebelum saya membagikan angket untuk kalian semua, alangkah baiknya saya menjelaskan apa itu angket dulu. Ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu angket dan skala. Angket itu atau kuesioner didefinisikan sebagai sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden. Yang dianggap fakta atau kebenarannya diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Sedangkan skala psikologis dipandang oleh Saifuddin Anwar sebagai alat ukur yang memiliki karakteristik khusus. Jadi di sini angket itu ada perbedaannya sama skala. Kalau angket itu data yang diungkap oleh angket berupa data faktual yang dianggap fakta dan kebenarannya diketahui oleh subjek. Sedangkan skala itu deskripsinya mengenai aspek kepribadian individu. Tahap penyusunan angket itu ada yang pertama ada justifikasi, terus menetapkan tujuan, yang ketiga menulis pertanyaan atau pernyataan, yang keempat melihat kembali atau mereview item-item yang telah disusun oleh sang peneliti, yang kelima menyusun format keseluruhan, yang keenam setelah semua bagian tersusun dengan baik sebelum kuesioner dikirimkan kepada responden yang sesungguhnya, sebaiknya peneliti melakukan retest. Yang terakhir, atas dasar hasil pretest, kemudian itu dilakukan revisi jika masih dipandang perlu pretest yang ulang sehingga mencapai bentuk final. Format akhir inilah yang nantinya akan dikirim kepada responden yang sebenarnya. Jadi sebelum kita mengasih angka kepada peserta didik, kita kayak uji coba dulu. Tahap penyusunan skala itu yang pertama ada penetapan tujuan, optimalisasi konsep, pemilihan bentuk stimulan, penulisan item, review item, uji coba, analisis item, kompilasi pertama dan kompilasi kedua. Di sini ada angket langsung dan tidak langsung. Angket langsung itu dikirimkan langsung kepada orang yang dimintai keterangan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Itu disebut angket langsung. Kalau yang tidak langsung itu kayak menceritakan keadaan orang lain. Itu kan misalnya nih, siswa A menceritakan kehidupan siswa B. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan angket. Yang pertama ada kelebihan angket. Yang pertama, angket merupakan metode yang praktis karena dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan jumlah responden yang banyak. Yang kedua, pada angket yang tertutup memudahkan guru BK dalam membuat tabulasi hasil. Yang ketiga, pada angket terbuka responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Yang terakhir, ada responden mempunyai waktu cukup dalam menjawab pertanyaan. Jadi jawab dengan sepenuhnya karena waktunya juga nggak sedikit. Selanjutnya ada kelemahan angket. Yang pertama, responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewatkan tidak dijawab. Selanjutnya ada sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Sering ngawur. Yang ketiga, penggunaannya terbatas hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden dan sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan semua angket yang diberikan. Bagaimana? Apakah definisi angket ini sudah jelas? Sudah. Nah, selanjutnya saya akan membagikan angket untuk kalian semua ya. Diisi dengan benar. Silahkan diisi kalau ada pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Baik.
Baiklah, apakah ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai semua, mohon diturunkan. Kalau ada terima kasih untuk semua yang mau mendengarkan saya dan yang sudah berpartisipasi. Saya ucapkan terima kasih juga yang sudah datang ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyajian video dari saya. Apabila saya adalah salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat bagi yang melihat dan menonton video saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.